Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Thank you yang udah hadir on time dari Bandung. Ada LPD, ada Is Java, ada JC Bali, SJ Indra, halo. Ada Cynthia dari Halo, halo. Eh, Bagaimana kabar malam ini? Sehat-sehat semua? Apple dong. Kangen Bali pokoknya. Ada Bandung lagi, ada Ici Raiza dari Sumatera, ada Ici Abrar juga. Thank you for coming ke sesi ini. Jadi ini kami bikin ini karena kemarin banyak teman-teman itu lumayan banyak bertanya soal divisi. Divisi Ramdhani dari Jakarta ini merupakan PIC untuk GV tahun lalu. Oleh karena itu hari ini dibikin sesi ini supaya bisa berbagi apa ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga terkait pengelolaan divisi. Nah, jadi pertama mungkin kita kasih tepuk tangan dulu buat LGC Ramdhani. Thank you banget udah nyempetin buat bantuin kita. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, kalau gitu silakan LGLC bisa dimulai. Time is yours. Oke, wait. Ya, terima kasih banyak NSG atas waktu dan kesempatannya. Intinya sih hari ini saya ingin sharing dan mungkin teman-teman juga bisa saling sharing karena GVSim ini memang website yang baru dimodifikasi yang tadinya kan GCI.cc. Nah, ini dirubah menjadi divisi GCI Virtual Community, di mana divisi ini konsepnya itu seperti sosial media, tapi khusus GCI member. Sehingga para member GCI, khususnya paid member, itu benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari skala internasional melalui GVC ini. Nah, saya sedikit cerita dari pengalaman saya 2024 menjadi GVC Ambassador itu ditembak langsung oleh NIPP sehingga saya bersedia dan membantu teman-teman walaupun tidak optimal karena memang saya langsung belajar otodidak dengan komunitas divisi ambassador yang lain sehingga benar-benar banyak sekali kekurangannya dan harapannya tahun ini bisa jauh lebih optimal. Sebenarnya saya mau ingin memperkenalkan divisi ambassador 2025 Gianika GCI Jakarta member. Cuman beliau baru bisa masuk di setengah sembilan. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita bisa berkenalan dengan divisi ambassador 2025 Jenika. Nah, kendala dari GVC ini adalah saya merasa LP dan SG chapter masing-masing itu masih belum optimal dalam penggunaan divisi karena bisa dilihat dari data yang sudah ada itu banyak member-member di chapter masing-masing itu datanya menurut saya belum update. Misalnya banyak member yang harusnya dia sudah paid member tapi status di divisinya itu masih guest atau tamu. Nah, itu kan sebenarnya sayang banget. Kenapa? Karena dia sudah membayar dues di chapter masing-masing, tapi dia belum bisa memanfaatkan GCI.cc website itu sendiri. Sehingga penting untuk LP maupun SG untuk update data setiap tahunnya agar kita bisa benar-benar mendata mana sih member yang aktif, mana member yang memang sudah tidak aktif, dan member yang bisa memanfaatkan divisi ini. Salah satu manfaat dari divisi ini adalah salah satunya adalah dia bisa mengikuti official training dari trainer nasional kita dengan official course yang ada di GCI sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian dan juga berhak menjadi trainer juga setelah lulus dari ujian yang diadakan oleh GVC. Juga kemarin 2024 tuh ada sempat kendala ternyata
banyak member kita yang belum update di GVC padahal dia ikut ASPAK. Nah, ASPAK ini member itu wajib harus terregister paid member sehingga dia bisa mengikuti event-event yang ada di ASPAK maupun di World Congress. Nah, itu hanya bisa melalui GVC. Jadi tidak bisa melalui manual chapter atau seperti apa gitu. Nah, harapannya adalah tahun ini bagi yang mau mengikuti ASPAK pun juga bisa update dan bisa join melalui GVC. Baik, sebelum saya lanjutkan, yang lainnya aman ya? Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi ini adalah administration beacon site di mana ini hanya bisa diakses oleh national or local president. Makanya agak repot nih kalau misalnya nasional atau lokal presidennya belum pernah sama sekali mengakses ini. Jadi diharapkan LP akses admin DCI.cc. Nah, ini saya contohkan. Ini saya pakai akunnya Gianika karena saya nggak bisa beri contoh kalau pakai akun yang lain. Nah, ini saya udah nggak bisa akses karena saya di 2024 kan. Jadi sekarang yang bisa akses tuh di akunnya Gianika yang 2025. Oke, teman-teman sebenarnya bisa akses di admin.gci.cc. Nanti muncul seperti ini. Nah, ini masukkan email address dan password LP maupun SG yang terdaftar di gci.cc. Lalu masukkan verification code. Nah, kalau sudah berhasil, nanti di sini terlihat role-nya. Kalau di sini saya terlihatnya GVC Ambassador Nasional, tapi kalau nanti LP maupun SG, nanti role-nya itu Local President atau Secretary General. Gitu, saya submit. Diklik dulu baru submit. Nah, nanti SG dan LP bentukan role-nya seperti ini. Oke, nah role itu bagaimana cara mengaktifkannya? Sebenarnya NP bisa mengaktifkan. Nah, ini salah satu contohnya saya coba GCI. Di sini ya GCI Bali ya? Badung, Badung. Badung Bali ya. Oke, ini saya Bandung Bali. Nah, ini titik 3 di sini. Dicek. Ini ada BOD members. Oke, edit. Nah, di sini kan ada members-membersnya nih. GCI Karir. Nah, ini sebenarnya harus diupdate nih. Ini udah diupdate semua ya. Oke. Nah, GCI role itu ada di sini. Nah, ada di sini role. Nah, ini yang bisa dapat akses tuh presiden sama sekretari jenderal. Sebenarnya bisa nambah satu lagi, tapi tetap aksesnya terbatas. Jadi yang paling banyak dapat akses semua ini adalah LP dan SG. Nah, ini tuh kita di sini namanya. Misalnya saya mau masukin Medi lagi misalnya coba. Nah, ini kan kemarin yang kita permasalahkan tuh di karir. Jadi bukan cuman karir, tapi juga harus role. Nah, di sini nih yang bisa teman-teman LP dan SG bisa update membernya kalau ininya diaktifin. Kalau ininya nggak diaktifin tuh nggak bisa. Nah, ini ada skill development director juga boleh tambahkan kalau LP dan SG-nya mungkin ya sibuk, mungkin bisa ditambahkan satu member lagi untuk skill development director ini. Oke. Nah, terus di sini ini udah diupdate ya.
Kalau di GCI Jakarta itu kita sebentar. Kita itu update yang nggak bayar, yang maksudnya di tahun ini nggak bayar tuh kita update juga. Jadi ada yang akun paid, ada yang non payment. Jadi benar-benar kita tahu nih mana yang sudah bayar dus atau yang belum. Nah, sehingga bisa adil gitu. Jangan sampai dia statusnya masih akun paid, padahal di 2025 dia belum bayar. Nah, itu kan sangat disayangkan ya, maksudnya nggak ada perbedaan. Jadi ini penting banget kalau udah member sebanyak ini. Nah, biasanya kayak gini-gini tuh penting. Jadi harus diupdate dan hanya bisa di LP sama SG. Nah, update-nya itu di sini di member list. Misalnya saya Patrick. Nah, ini GCI Jakarta, ini akun paid. Kalau misalnya ada yang kita bisa juga ngelok akun ya. Kalau memang ternyata memang dia udah nggak aktif, kita bisa juga tutup akunnya dia. Terus kita juga bisa edit. Ini tadi biasanya kalau member baru daftar itu guys. Nah, kalau member baru dan sudah bayar dus, diusahakan dirubah biar jadi member dan ubah jadi akun paid agar dia bisa akses semua fasilitas GVC gitu. Nah, kalau misalnya yang udah 2024 2025 belum bayar ya bisa kita pakai paid expiration atau non paid juga nggak masalah sih. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ada member kita yang lupa password, itu bisa ke LP juga, bisa ke SG juga. Itu reset password. Jadi sebenarnya enggak harus ke GVC Ambassador sih. LP atau SG juga bisa langsung gitu dengan cara reset password. Nanti akan terkirim ke email si member untuk member bikin ulang password. Oke, itu yang bisa dilakukan oleh lokal presiden dan nasional presiden. Sebenarnya SG juga bisa, ini cuman nggak dijelasin. Ini tadi saya sudah jelaskan, ini unlock user, ini reset user. Nanti ini filenya saya kirim ke NSG biar NSG bisa share ke teman-teman yang lain. Nah, ini yang tadi saya bilang activate user. Jadi harus diubah ke akun paid. Ya, dari yang tadinya guest ubah jadi member, terus pilih ke akun paid, terus submit. Nah, tugas LP dan SG juga menyusun BOD. Kalau saya lihat di sini yang belum disusun, coba saya contoh ya. Bandung dong coba liatin Bandung ya, Punten. oke. Ini ya Bandung ya. Bandung, oke. Nah, ini edit, BOD edit. Nah, ini udah ya. Ini udah semua atau ada yang belum dimasukin? Bandung. Oh, itu udah semua, cuman ada yang perlu direvisi sih, ada yang perlu dikurangin. Oh, oke. Berarti Iya. ada yang perlu dikurangi ya masih. Betul. Berarti Bandung udah aman ya. Kalau unpaid membernya udah diupdate? Nah, itu makanya saya tuh belum bisa ngecek karena yang problem kemarin itu belum bisa jadi admin SLP-nya akunnya. Jadi sampai sekarang emang belum bisa jadi admin. Nah, terus barusan ini kan pengen ngecek. Nah, tapi kok verification code-nya tuh udah ngikutin tapi salah terus, keblok deh jadinya. Oh, yang ini kan? Hadianti Deliana, heeh. Iya, ini kan. Coba kita sambil ngecek ya hadiah. Oke. Nah, ini kan keblok nih. Nah, ini bisa ke GVC Ambassador atau saya belum tahu deh kalau SG bisa atau enggak.
Belum coba sih, tapi nanti dicoba ya. SG-nya siapa? SG-nya Leo, cuman lagi belum apa namanya nggak berhalangan hadir, lagi diwakilin sama ada EVP sih di sini yang biasanya Oke. bisa bantu buka. Nah, ini kan kita coba langsung praktek ya. Ini kan ke lock, jadi titik 3 langsung pilih unlock. Nah, ini udah kebuka. Terus titik 3 edit. Terus coba reset password, oke? Oke. Nah, ini sudah, ini coba cek email. Ada nggak Cek masuk ke email? email ya, sebentar. Oke, baru masuk nih emailnya. Nah, itu tinggal buat password baru, usahakan jangan sampai lupa. Ya, Hmm. kalau bisa email dan passwordnya dicatat di catatan khusus. Mm-mm. Oke. Sebenarnya tadi tuh bukan masalahnya di password, kenapa dia dimasukin verification code-nya salah mulu ya? Iya, jangan dipaksain. Jadi ditutup dulu, terus nunggulah 5 menit atau 2 menit, terus masuk Oh lagi di gitu. browser. Mm-mm. Ini lagi, masukin lagi. Ya, oke deh. Mungkin Thank izin you. pengalaman saya kemarin begitu kayak gitu bisa di refresh dulu LPD. Jadi di bagian Refresh ya? di bagian verification itu begitu dia salah di refresh dulu baru kita nginput. Jadi dia tuh kayak nge-key soalnya. Gitu. Oke, thank you LP. Yo, thank you. Mm-mm. Oke, terima kasih, Elvi. Ini contoh misalnya ini saya juga jujur belum paham NSG. Ini potential membership fee itu gimana? Karena ini masih gak beraturan gitu. Jadi mohon bimbingannya juga nih GCI Borobudur apa nih maksudnya 1.500.000. Nah itu saya nggak paham tuh. Mohon maaf. Nah, ini juga belum update kan. GCI Borobudur itu membernya sebenarnya ada berapa ya? Ada yang tahu nggak? Apa BOD-nya, apa membernya? Ada, bentar, buka data dulu ya, buka data dulu. Sebentar. Oke. Nah, ini sebenarnya menunjukkan keeksisan membership kita juga ya. Jadi menurut saya sih ya, dan para GCC ambassador yang lainnya berharap ini untuk diisi. Jadi kan setiap chapter itu kan ada itu ya, setiap tahunnya berapa itunya. Nah, kalau bisa sih datanya diupdate di website ini, jadi jelas gitu, membernya berapa, gitu kan. Ini juga database besar juga nih, jadi kita bisa saling update gitu. Ini juga BOD-nya juga belum diupdate. Ini kan harusnya ada banyak nih. Jadi tolong diupdate. Ini kalau Borobudur nggak hadir ya di sini hari ini. Oke, sambil lanjut. Kalau ini kan khusus NP nih, ya kita nggak bahas. Paling ada yang penting itu sebenarnya trainer. Kita mau official training. Nah itu pilihnya ke skill, terus training. Kalau di terakhir maksudnya apa nih? Di terakhir training potensial yang mungkin akan bayar bukan sih? Maksudnya gimana itu? LP? Jadi kalau training yang terakhir kan kita sempat harus isi form-form itu kan ya. Yang saya tahu kalau potensial member tuh jadi kayak kita mengira-ngira tahun ini tuh yang bakal kayak keep going tuh berapa orang gitu. Setahu saya sih ya. Yang potensial member isi form, oke. Itu yang saya tahu tapi nggak tahu benar atau enggaknya. Kalau di sini apa namanya dia statusnya guest. Kalau misalnya di sini tuh di GVC-nya ya. Jadi yang member itu hanya yang paid member. Kalau belum bayar berarti dia bukan member, hanya guest kalau di GVC. I see. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau kita mau bikin training itu di skills, terus klik on training, klik on add, next, terus diisi, dan nanti kita kirim invitation ke trainer. Nah, trainernya itu harus accept invitation sehingga training itu bisa berjalan. Nah, waktu itu saya pernah coba di
NEVP Aki di 2024 saya coba seperti ini. Saya juga belajar dari EVP Reza waktu di 2024. Terima kasih bimbingannya. Nah, itu di sini. Dan lagi-lagi ini hanya bisa diakses oleh LP atau SG. Jadi member biasa mah nggak akan bisa. Jadi ini penting banget sih basic skill untuk LP dan SG agar bisa menggunakan ini untuk mengisi. Misalnya contoh aja misalnya Discover ya. Training Discover by LP GUI misalnya. Nah, ini pilihnya GCI Discover. Nah, ini pilihnya lokal, pilihnya Indo, pilihnya GCI Jakarta. Pakai bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia. Waktunya Jakarta. MT plus 9 biasanya DLC. Bukannya 7, plus 7. Ke-7 ya, maaf. Iya, Indochina dia Indochina. berarti ya. Iya, nah tentukan tuh tanggalnya. Misalnya 28 nih. Nah, durasi kasih aja 3 jam. Tipenya offline. Alamatnya 62 Teknologi Jakarta Selatan. Nah, ini nggak usah sih, nggak apa-apa. Nah, ini kalau ada biaya, kalau nggak ada kosongin aja. Terus next. Nah, di sini nih select trainer nih. Masalahnya GUI udah masuk belum ya LP GUI? Nggak ada ya. Jadi belum terupdate di GVC. Tolong LP GUI as a trainer bisa request ke NP untuk diupdate agar namanya masuk di sini. Gitu ya, LP GUI ya. Jadi kita pakai Aki dulu. Oke, nah ini invitation chain. Kalau udah saya kirim ini, masuk ke emailnya NEVP Aki. Nah, setelah itu kita konfirmasi ke trainernya, tolong di accept. Setelah dia di accept, kita udah bisa tuh kirim undangan yang ada di GCI.cc. Kira-kira begitu. Tambahin dikit, mungkin LGLC kemarin tuh MTC Nadia juga bermasalah soal trainer. Nah, kayak tadi pengalaman LP Gun, mungkin nanti bisa LP Gun mengajukan dulu. Jadi tinggal di accept. Kayak kemarin MTC Nadia juga kayak gitu. Kemarin dibantuin sama NP. Betul, Oke, MTC Nadia, berarti ada MTC Nadia ada di sini. Mungkin boleh nambahin MTC pengalamannya gimana? Jadi kemarin kan memang kalau yang daftarin training tuh harus dari presidennya kan ya. Betul. Minimal Nah kemarin, lokal, maksimal nasional. nah kemarin tuh ternyata masalahnya apa namanya di daftarinnya mah tetap bisa kan. Nah di akunya tuh untuk aku apply sebagai trainer itu tuh di opsi kalau misalkan kita buka GVC terus udah gitu buka tentang training tertentu. Kalau kita udah lulus dari situ dan udah sesuai dengan prasyarat untuk melaksanakan trainingnya, di kanan atas di bawah gambar yang tulisan judul trainingnya tuh ada tulisan apply as trainer. Nah itunya tuh harus kita submit dulu, baru nanti kita bisa di-invite untuk jadi trainer dari si akunnya presiden gitu. Jadi berarti itunya kita harus submit di-apply dulu dulu. ya. Betul. Jadi Apply pokoknya dulu kalau ya. teman-teman nanti buka training ngerasa udah lulus, misalkan gue udah pernah lulus Discover nih dan udah ikut ujiannya dan lulus gitu ya. Nah, nanti buka aja di training yang GCI Discover, di kanan atas di bawah gambarnya tulisan GCI Discover itu kan biasanya di dalam kotak yang ada gambarnya gitu, karena itu tuh ada tulisan apply as trainer. Nah, itu yang harus disubmit dulu ternyata. Baru nanti si akun admin kita sebagai trainernya baru bisa aktif. Izin, jadi ini pilihnya apa? Skill ya? Mm-mm. Nah, Skill, misalkan terus yang misalnya GCI Explore. Explorer gitu ya. Terus? Nah, klik. Nah,
Terus udah gitu di sudut Oh, kanannya ini coba geser ke as a kanan. trainer ini ya. Nah, itu harus kita isi dulu, Ah, gitu harus kita submit apply as a trainer gitu. Jadi kalau kita udah lulus itu tuh nggak langsung terdata, kita bisa ngasih training lagi ceritanya kayak gitu. Walaupun oke. memang sebetulnya kalau ya untuk sementara ini kita masih ngikutin yang ada kalau apa ya ibaratnya sesuai GCI dosisnya kan memang alurnya seperti itu kan. Nah, cuma mungkin yang sedang disempurnakan oleh eh, training komite dan juga bareng sama NEVP Akit itu, jadi mungkin nanti akan ada beberapa apa ya kayak kualifikasi atau kategori untuk bisa jadi trainer itu seperti apa kayak gitu karena mungkin ada beberapa juga yang ngerasa kalau hmm, sekedar lulus dari materi yang ini tuh kayak ibaratnya apa ya eh mungkin banyak juga orang yang ikutan training cuma sebagai syarat aja kan gitu, nggak terlalu paham tentang isinya apa segala macam. Ya udah yang penting gue lulus deh karena itu jadi syarat untuk kita jadi apa misalkan kayak gitu. Nah jadi nanti sedang mau disempurnakan lagi. Tapi kalau untuk secara teknis dari GCI dosis mah ya gitu. Yang kemarin aku baru sadar juga kenapa mungkin nggak bisa muncul sebagai trainer tuh karena belum submit apply as a trainer ya. Oke, terima kasih NPC. Mungkin itu saja dari saya. Tinggal kita diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau teman-teman juga mau menambahkan. Silahkan. Mau nanya boleh? Iya, silahkan. Jadi mau tanya nih. Nah, ini udah bisa kan? Tadi kan udah di reset, udah masuk lagi, dan udah bisa masuk. Ternyata sudah terupdate admin SLP-nya. Nah, ini lagi nyobain yang karir. Nah, yang karir itu tadi kan eh saya bilang ada yang harus karena ada double juga kan ada yang harus dikeluarin dari sini. Nah, tapi kenapa apa tuh namanya katanya gini, kalau misalnya kita pencet delete, terus dia katanya insufficient permissions katanya gitu. Yang mau di-delete yang mana ya? Eh Namanya? yang coba yang ini yang di GC, user karir yang LBOD. Yang LBOD dulu coba. Oke, ini LBOD. Namanya? Nah, itu kan ada yang Rio Kesuma Herdi. Ini ya. Mm-mm. Ini mau di-delete nih. Tadi dia perasaan ada 2 juga deh akunnya, enggak ya? Iya betul yang itu. Iya tadi. Oke, delete nih ya. Coba. Nah, udah saya delete tuh. Oh gitu. Nah ini dari akun LP kenapa tulisannya insufficient permissions tadi nggak bisa? Waduh, saya juga kurang paham. Ini juga ada lagi nih, yang ini nih. Nah iya makanya tadi dia kayak ada 2 gitu deh kalau nggak salah. Yang ini saya delete juga ya. 11 sampai 20. Iya. Ya berarti hanya divisi ambasador yang bisa delete sama NP Oh mungkin. berarti kalau atau mungkin ada permission dari GC Ambassador settingannya gitu nggak kira-kira? Enggak sih. Kita belum ada arahan ke sana. Kita Soalnya hanya kasih role aja. ini kalau misalnya kita mau edit role, soalnya ini kayak Teguh Panji Reza di sini masih ada nih aktif as Executive Vice President 2022. Ini kalau role cuma 3 kan? Di ininya sih di yang tadi yang di CI Karir. Di CI Karir itu, nah itu tuh di yang slide yang kedua itu tuh ada Teguh Panji Reza masih dalam dia tuh statusnya aktif. Ini kan ada 2 nih. Enggak, tapi ini yang Executive Vice President. Enggak ada ya di situ ya? Ini IPP. Oh, bukan. Bukan di situ, berarti beda deh kayak kita melihat. Ini EVP nih, EVP. Nah, itu benar ya. emang kayak gitu ya, benar ya? Ya, Emang harusnya benar ada jangan tulisan EVP-nya. Itu Iya, recordnya. benar. Oh, record. Kalau Sebentar. recordnya dibuang nanti buang. Oh enggak, jangan. Enggak, maksudnya dikirain itu masih aktif as EVP takutnya terdaftar di sini gitu. Iya.
Nih, Oke, soalnya aman kan ya, Elvi? itu kan karir kan. Karir itu kan khusus untuk LBOD. Bener kan? Iya, iya. Nah, jadi IPP itu di situ yang di nomor 6 sebagai immediate past presiden, terus kalau yang di nomor udah gitu kalau yang di Sini. nah yang itu, Iya, ini kan tahunnya jelas 2022 sih. Oh ya beda Jadi, sih tambahannya. Ya, oke deh. Oke. Mhm. Oke, thank you Elvi. Thank you. Mungkin ada yang lain? Kalau nggak ada berarti udah aman ya, udah bisa semua ya. Nah ini GVC Ambassador kita 2025, Janika. Mungkin Jen bisa memperkenalkan diri, silakan. Hi everyone, sorry aku ada background noise, but nice to meet you all. Aku baru jadi JVC Ambassador 2025, so nice to meet you again. Thank you. Oke, thank you Jen. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Mungkin NSG ada tambahan? Cukup bro, udah dariku aman sih. Nanti mungkin recordingnya akan kita coba share ya ke teman-teman di local chapter ya. Oke, nanti materinya juga saya share ke NSG ya, biar di-share ke teman-teman. Oke. Oke, paling itu saja dari Kalau saya. saya sambil jalan nanti kalau ada kendala izin nanti saya kontak. Terima kasih. Siap, nanti langsung ke Janika ya. Hadir. Oke, Siap. udah punya belum nomor divisi Ambassador 2025 kita, nomor WA-nya? Siap belum? Oke, nanti minta ke NSG ya. Siap. Terima kasih brother LGLC. Oke, itu saja NSG dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke NSG. Oke, thank you LGLC buat sesinya, buat teman-teman LP dan ST juga yang sudah hadir. Mudah-mudahan lancar semuanya tahun sekarang, dan kalau ada kendala jangan sungkan buat kabarin. Thank you semuanya ya. Selamat istirahat semuanya.